Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru, salam guru penggerak. Saya Hari Advent Christian, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 6 Martapura, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Adapun tujuan pembelajaran khususnya, yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Kemudian yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Adapun judul program atau kegiatan yang saya buat yaitu ekstrakurikuler PK, pemahaman dan keterampilan angka. Tujuan dari program atau kegiatan ini yaitu melatih keterampilan literasi matematika murid atau dalam hal ini numerasi murid melalui program PK, pemahaman dan keterampilan angka. Adapun yang menjadi latar belakang dari program atau kegiatan tersebut diantaranya, yang pertama masih rendahnya kemampuan murid dalam literasi matematika. Yang kedua, untuk meningkatkan minat murid dalam mempelajari konsep dasar matematika. Yang ketiga, memiliki aset utama dalam modal manusia, yaitu memiliki guru yang berkompeten dalam bidang matematika. Kemudian yang keempat, memiliki sumber finansial utama dari dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang kelima, berdasarkan hasil diskusi bersama murid, diperoleh bahwa murid ingin program atau kegiatan ekstrakurikuler PK ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam berhitung. Nah, pada tahapan yang pertama yaitu tahapan B, buat pertanyaan utama. Adapun di sini beberapa pertanyaan yang sudah dibuat. Mengapa kita perlu melatih keterampilan numerasi murid dan bagaimana cara untuk melatih keterampilan numerasi murid? Dan tindakan yang diperlukan, berdiskusi dengan kepala sekolah tentang pentingnya melatih keterampilan numerasi murid. Kemudian berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal menarik yang menumbuhkan semangat murid untuk belajar, dan rencana yang melibatkan murid yaitu melakukan sesi diskusi dengan perwakilan murid untuk menguatkan ide di bagian tahap awal. Adapun di sini dokumentasi pada tahap buat pertanyaan utama. Yang pertama, saya berdiskusi dengan kepala sekolah terkait dengan program PK yang akan saya jalankan di sekolah melalui program ekstrakurikuler. Dan kepala sekolah memberikan tanggapan dan respon yang positif terhadap apa yang saya ajukan. Dan juga selanjutnya dokumentasi dengan dewan guru, yang mana selain dengan kepala sekolah, saya pun juga berkoordinasi atau berdiskusi dengan beberapa guru terkait program PK yang akan dijalankan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan literasi matematika murid. Dan selanjutnya juga saya melibatkan murid dalam program PK yang akan saya jalankan. Di sini saya berdiskusi dengan beberapa murid terkait dengan program yang akan saya laksanakan dan mendengarkan pendapat dan keinginan mereka, motivasi mereka ketika program ini akan saya jalankan seperti apa. Adapun catatan refleksi pada tahap buat pertanyaan utama. Yang pertama, peristiwa. PK adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk melatih keterampilan literasi matematika, dalam hal ini numerasi murid. Program ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya kemampuan numerasi murid yang dibuktikan dari hasil nilai ANBK. Program ini juga dibuat untuk meningkatkan minat murid dalam mempelajari konsep matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari murid. Strategi awal yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru untuk meminta saran atau masukan terkait hal menarik yang dapat menumbuhkan semangat murid untuk melatih keterampilan literasi matematika mereka. Saya pun berdiskusi dengan murid untuk menguatkan ide pembuatan program PK ini. Hal tersebut saya lakukan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait minat murid agar program ini berjalan dengan baik. Hasil dari kegiatan aksi nyata tahap buat pertanyaan ini didapatkan bahwa seluruh warga sekolah sepakat adanya program yang dapat melatih keterampilan literasi matematika murid ini melalui program ekstrakurikuler PK. Kemudian yang kedua, perasaan atau feeling. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama adalah ada sedikit rasa kecemasan dalam hati karena khawatir bahwa kepala sekolah,
rekan guru maupun murid kurang merespon positif terhadap program yang saya sampaikan atau saya ajukan. Namun ternyata kenyataannya hal tersebut tidaklah demikian. Saya sangat bahagia ketika kepala sekolah sangat merespon positif terhadap ide pembuatan program ekstrakurikuler PK ini sebagai kegiatan yang dapat melatih keterampilan literasi matematika murid. Begitupun juga dengan rekan guru, mereka juga menyambut baik pembuatan program ini. Murid yang juga antusias dalam memberikan suaranya terkait ide awal dalam pembuatan program ekstrakurikuler PK ini. Kemudian pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama ini adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan guru. Karena kita dapat bertukar informasi, berbagi pengalaman dan memberikan saran atau masukan terkait ide awal pembuatan program PK ini. Selain itu, pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan dapat membuat murid menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang mereka inginkan sesuai minatnya, dan akan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Murid akan lebih bersemangat dan antusias sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dirinya menuju student agency atau kepemimpinan murid. Kemudian yang selanjutnya penerapan ke depan atau future. Melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan program ini dapat terrealisasi. Segala tantangan yang ditemui diharapkan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset utama yang ada di sekolah. Semoga program ini dapat berjalan dengan konsisten sehingga akhirnya dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini nantinya dapat dijadikan bahan pembelajaran agar tidak terulang di tahap berikutnya. Selanjutnya di tahapan yang kedua yaitu tahapan A, ambil pelajaran. Adapun di sini beberapa pertanyaan yang diajukan dalam tahapan A ini, bahwa kegiatan apa saja yang dapat melatih keterampilan numerasi murid, kemudian apa yang membuat murid merasa nyaman belajar saat di kelas, dan mana saja kebijakan sekolah yang telah menguatkan keterampilan numerasi murid. Adapun di sini tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban bahwa mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan numerasi murid, kemudian membuat angket untuk mengetahui minat murid dalam belajar numerasi, dan yang ketiga berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum untuk mengidentifikasi kegiatan sekolah yang dapat menguatkan keterampilan numerasi murid. Adapun di sini dokumentasi kegiatan pada tahapan A, saya berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang juga sekaligus sebagai guru senior saya di situ, ada Ibu Tuti SPD, di mana diskusi di sini untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah apa yang dapat menguatkan keterampilan literasi matematika murid yang nantinya akan bermuara ke program PK dalam kegiatan ekstrakurikulernya. Kemudian juga saya berdiskusi dengan murid untuk mengetahui hal yang membuat mereka merasa nyaman saat belajar literasi matematika dan mengetahui minat murid yang juga saya berikan angket, dan di situ saya identifikasi bersama juga dengan beberapa rekan guru yang sehingga dari sini bahwa program PK ini dapat dilaksanakan atau dilakukan. Adapun catatan refleksi pada tahap ambil pelajaran tahapan yang kedua ini. Yang pertama, peristiwa. Setelah tahapan pertama buat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih dalam gambaran atau kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan numerasi murid. Sehingga saya melanjutkan ke tahapan kedua yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini saya mencari referensi dari berbagai sumber di internet serta media elektronik atau sosial. Selanjutnya dalam kegiatan ini saya membuat angket juga untuk mengetahui minat murid. Saya juga melakukan diskusi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang dapat menguatkan keterampilan numerasi murid. Selain itu juga, saya pun mengajak diskusi dengan perwakilan murid tentang hal apa saja yang membuat mereka merasa nyaman saat belajar, serta mengetahui minat murid. Seluruh tahapan ini saya lakukan untuk menemukan kekuatan atau aset potensi agar dapat memperoleh data yang akurat. Hasil aksi nyata yang diperoleh adalah saya menemukan gambaran kegiatan apa saja yang dapat menarik minat murid dalam melatih keterampilan literasi matematika murid. Kemudian pada tahapan perasaan, bahwa perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah sangat senang dan bersemangat untuk mengidentifikasi minat murid serta mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat diterapkan dalam melatih keterampilan numerasi murid.
Setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi dalam mewujudkan program yang berdampak positif bagi murid untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Dan yang selanjutnya pada tahap pembelajaran, bahwa pelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah ternyata saya menemukan banyak cara dalam memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid. Dengan adanya kreativitas dan inovasi yang dilakukan dapat membuat murid lebih nyaman dalam belajar. Selain itu, seorang guru juga harus selalu melibatkan murid dalam segala aktivitasnya. Begitu juga dengan penentuan sebuah program. Karena murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan sendiri yang harus difasilitasi oleh guru. Dan yang terakhir pada tahapan penerapan ke depan, bahwa melalui kegiatan ini saya berharap bahwa program PK ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan juga dapat memunculkan ide-ide pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid. Kemudian juga kekurangan yang ada pada tahap ini semoga nanti dapat diperbaiki di tahap selanjutnya, yaitu gali mimpi, sehingga program ini akan lebih baik dan berdampak positif bagi murid. Baik, demikian pemaparan saksi nyata saya pada modul 3.3. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.